Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Mediman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada, sahabatku, beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, pada kesempatan ini pekan biasa kelima, sahabatku, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan kembali dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita satukan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, seumpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, sahabatku. Ada sebuah cerita begini, sahabatku. Di sebuah seminari, ini ceritanya, sahabatku. Para frater di sebuah seminari tinggi memiliki program bela diri tunggal hati seminari. Biasanya disebut THS, sahabatku. Beberapa frater tidak senang dengan program tersebut karena capek dan merasa tidak relevan dengan tugasnya kelak sebagai seorang imam, sahabatku, bukan sebagai petarung bela diri. Bahkan ada juga yang menyelutuk, lebih bagus kerjakan tugas kuliah daripada habiskan waktu untuk sesuatu yang tidak relevan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kelihatannya argumentasi yang disampaikan oleh beberapa frater yang tidak senang dengan program THS ini benar. Namun sahabatku, sebetulnya mereka gagal paham. Mereka tidak mengerti maksud terdalam mengapa program THS itu diadakan. Sejatinya sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, ada nilai formatif yang ingin dikembangkan oleh para formator lewat latihan ini,
yaitu kesabaran, ketangkasan, heroisme, tidak mudah menyerah, dan lain sebagainya sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Jadi, bukan sekedar penguasaan teknik bela diri saja sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita melihat dalam kisah Injil pada kesempatan ini, begitulah yang dialami oleh Yesus saat berhadapan dengan orang Farisi dan para ahli Taurat yang memegang adat istiadat nenek moyang mereka sekedar aturan saja sahabatku. Mereka tidak sampai pada pengertian terdalam dari sebuah aturan adat. Sungguh, mereka hanya melihat aturan sebagai aturan. Oleh sebab itu yang dikasihi oleh Kristus, Yesus mengajak mereka dan kita untuk masuk lebih dalam. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, mencuci tangan itu penting dan bagus. Namun ada yang lebih utama dari sekedar tindakan membersihkan tangan, yaitu kesehatan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berterima kasih sekali dengan firman pada kesempatan ini yang sungguh menguatkan kita. Sahabatku, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana sahabatku. Bukan hanya sekedar otak kosong. Tapi sahabatku, kita diajak untuk berpikir lebih dewasa dan bijaksana. Lalu pertanyaannya sahabatku, bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana? Atau masih egois dengan pikiran kita sendiri? Jawabannya ada di dalam hati sobat Kelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, semoga segala aturan yang kami jalankan menjadi sarana bagi kami untuk menjadi pribadi yang lebih mengerti kehendak-Mu. Menjadi pribadi bagi kami semakin dewasa dan bijaksana ya Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungan bersama sahabatku. Sahabatku, sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Banyak orang terima jalan Tuhan. Mari sahabatku menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana dan semakin intens dengan Tuhan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.